Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi tahsul ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah, haykum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bermajlis ilmu kembali di tempat kita ini ya. Ini kajian perdana kita di Sekolah Tahfidzul Quran Markas Hijrah Indonesia. Sambil kita juga masih dalam tahap pendaftaran para santri, maka saya berikhtiar untuk bisa membuat keberkahan ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di tempat di mana yatluna kitaballah, ada ayat Allah yang dibacakan, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan ada ayat Allah yang mereka pelajari, ada yang memberi pelajaran dan ada yang menerima pelajaran. Illa, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan di tempat itu ketenangan, dan orang-orang yang akan ada di dalamnya diberi ketenangan. Itulah mungkin sunnah mengapa dahulu sahabat radhiyallahu an itu sering sekali meminta pada Rasulullah diadakan majlis-majlis ilmu di rumah-rumah mereka. Bahkan kalau kita baca sejarah para ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, tempat majlis ilmu pertama di Mekah itu di rumahnya sahabat Rasulullah bernama Arqam. Maka dinamakan dia Darul Arqam. Darul Arqam itu atau Baitul Arqam itu rumahnya Arqam. Jadi ada seorang sahabat namanya Arqam. Karena waktu itu belum ada masjid, dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kita mengadakan majlis di rumah saya? Kata Rasulullah, apakah kamu ridha? Apakah kamu mau dengan itu, wahai Arqam? Kata Arqam, na'am. Lalu kemudian dikumpulkanlah sahabat di awal-awal perjuangan keislaman ketika itu di rumahnya Arqam. Maka terkenalah dengan Darul Arqam atau Baitul Arqam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka itu yang membuat sebenarnya rumah itu mendapatkan ketenangan ketika ada ayat Allah dijelaskan, ada hadis Rasulullah dijelaskan, nazalat alaihimus sakinah. Jadi turunnya ketenangan itu dua. Satu karena ilmu yang kita bahas, Quran dan Sunnah. Yang satu lagi memberikan ketenangan kepada orang-orangnya. Yang satu lagi kepada rumahnya. Maka ketika seseorang belajar bermajlis ilmu, maka ada dua manfaat yang akan dia terima. Satu, ketenangan hatinya. Yang kedua, ketenangan rumahnya. Mengapa tenang rumah? Karena masuk pada lanjutan hadis. Kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi manfaat mengadakan majlis ilmu itu 4. Satu, diberikan ketenangan hati atau ketenangan tempat itu. 2, haffathumul malaikah. Yang paling dahsyat teman-teman sekalian, kalau kita sedang kajian ilmu seperti ini, kita dikelilingi malaikat Allah ya. Nah ini juga teman-teman yang ikut live ya, meskipun tidak hadir ya, inilah bedanya hadir di majelis dengan nonton live ya. Kita nonton live di tempat kita belum tentu dikelilingi malaikat, tetapi kalau kita hadir majelis ilmu, salah satu keberkahannya kata Rasulullah adalah kita dikelilingi, dibersamai oleh para malaikat-malaikat Allah. Nazalat alaihimus sakinah, haffathumul malaikah, dikelilingi mereka dengan malaikat-malaikat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dicurahkan rahmat oleh Allah. Jadi ada 3 manfaat yang dahsyat yang bisa kita terima di dunia. Ketenangan hati, ketenangan tempat,
dikelilingi malaikat, lalu kemudian dicurahkan rahmat. Rahmat Allah itu bisa rezeki, kesehatan, jodoh, bisa kemudian hal yang bermanfaat, ilmu, dan banyak sekali rahmat-rahmat Allah yang lainnya. Itu semua masuk dalam wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian teman-teman sekalian, yang selanjutnya yang membuat kita bisa dapat manfaat dari majelis ilmu adalah yang keempat, dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama mereka satu persatu di hadapan penduduk langit. Nah, inilah dahsyatnya majelis ilmu. Disebutkanlah nama-nama kita yang hadir hari ini di hadapan penduduk langit, yang menyebutkan langsung Allah. Bayangkan ikhwas sekalian, yang menyebutkan nama kita Allah, bukan manusia. Anda bisa bayangkan kalau nama Anda disebut oleh gubernur saja, oleh presiden, betapa bahagianya kita. Bagaimana kalau kemudian kita disebutkan nama kita oleh Allah, pemilik langit dan bumi. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah manfaat majelis ilmu. Dan ini selama pandemi corona tentu saya dan antum semua kita banyak kehilangan 4 manfaat ini. Iya. Karena kita biasanya ya saya harus ngisinya Zoom, antum juga dengarkannya Zoom, iya. Kita kehilangan ini manfaat yang dahsyat sekali dari 4 faidah ini. Apa faidahnya? Satu tadi, ketenangan hati, dikelilingi malaikat, lalu kemudian dicurahkan rahmat Allah, lalu yang terakhir, dzakarahumullahu fi man indah, nama kita disebutkan satu persatu di hadapan penduduk langit. Iya. Akbar, Anda minta tolong antum bukakan pintu biar udaranya masuk. Sudah terbuka pintunya? Ya, yang itu. Biar udaranya masuk di tempat di belakang. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pada tema kita pada kesempatan hari. Jadi insyaallah ya, mudah-mudahan ikhwan sekalian doakan kita sehat semua. Kita bikin kajian rutin sepekan sekali sore-sore seperti ini. Ya, saya juga lagi sedang menikmati tempat baru saya ini ya, bersama ikan-ikan koi ya, dan bersama udara yang segar insyaallah ya. Lebih nyaman saya rasa ngisi kayak gini daripada di masjid-masjid. Saya masih khawatir ya, terutama yang masih ber-AC dan seterusnya, itu kita masih menjaga. Tetapi insya Allah ya, saya luangkan waktu sepekan sekali kita kajian di sini ya. Insya Allah sampai bulan depan ya Ustaz Nas ya, insya Allah. Belum ada santri ya, kita masih tahap pendaftaran. Nanti kecuali kalau santri sudah masuk, nanti kita lihat ya, mungkin kita bisa isi, lanjutkan, atau kita kemudian carikan tempat yang lain insya Allah. Ada satu masjid juga yang saya ada kajian rutin nanti di Hertasning di sini, dekat sekali juga. Dia masjidnya besar, itu sirkulasi udaranya gampang masuk. Jadi saya juga sudah ACC, insya Allah itu kajiannya ba'da maghrib, tapi di hari Kamisnya insya Allah. Kalau nggak Kamis, Jumat. Nanti lihat di Instagram, di Facebook aja ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ke kajian kita. Nanti saya bawakan kajian, setelah itu nanti Ustadz Nas kasih muqaddimah tentang tahsinul Quran Ustadz ya, Ustadz Nasrullah. Berhubung Ustadz Rustam istrinya sedang di rumah sakit ya Ustadz ya, jadi beliau berhalangan. Nanti Ustadz Nas bawakan materi-materi singkat untuk mentahsin bacaan Quran. Ustadz Nas ini kepala tahfidz kita di sekolah ini. Beliau punya banyak jam terbang di bidang tahfidzul Quran, bahkan beliau salah satu pengarang buku tahsin Qurannya Wahda Islamiyah. Jadi teman-teman nanti diarahkan oleh Ustadz Nasrullah mengapa penting memperbaiki bacaan Quran, itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya Ustadz, saya orang Bugis, saya orang Makassar Ustadz, bagaimana menyebutkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Nah, itu nanti Ustadz Nas yang akan bawakan ya, Ustadz Nas nanti setelah ini. Saya lebih kepada tema yang saya bawa dulu tentang Al-Quran mengumpulkan kita di surga Allah ya. Ini teman-teman, bagaimana caranya Quran mengumpulkan kita di surganya Allah ya, ahlan ya. Kalau di sini tidak perlu tahiyatul masjid ya, karena bukan di masjid, oke? Ya, duduk kita. Jadi tema kita hari ini bagaimana Al-Quran mengumpulkan kita iya, di surganya Allah. Iya. Ini yang menjadi satu hal yang sebenarnya kita semua harus saling mempelajari. Iya. Quran, perhatikan ikhwan, kalau dia hanya sekedar lembaran mushaf,
dia tidak akan jadi pahala. Contoh seperti ini ya. Ada seorang ikhwan, ada seorang laki-laki membeli 10 Al-Quran. Taib, diletakkannya Quran ini di setiap penjuru-penjuru kamarnya, penjuru-penjuru rumahnya. Di bagian selatan 2 Quran, di bagian timur 2 Quran, di bagian barat 2 Quran, di kamar 2, di ruang tamu 2. Quran yang 10 tadi tidak akan mendatangkan satu pahala pun di sisi Allah untuk dia. Paham tak? Sebaliknya ikhwan, ada orang yang mungkin tidak punya uang untuk beli Quran. Dia nggak punya mushaf. Tapi bagaimana cara dia untuk mengetahui Al-Quran? Dia dengan 2 cara. Dia putar murattal. Yang kedua, dia lewat handphone dia. Dia nggak punya Quran secara lembaran kertas. Tapi kemudian dia mau membaca Quran. Lalu kemudian dengan handphonenya dia mendengar bacaan qari, misalkan membaca surah, katakanlah surah Toha yang ada di sana di sudut. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misal dia cuma baca 1 huruf. Toha, seperti yang ayat di ujung. Toha. Itu dia sudah dapat 20 pahala. Tentu bayangkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man qara'a. Ingat, pahalanya itu kalau dibaca. Man qara'a. Ini perhatikan ilmunya ya. Nanti ada tahapan dari baca itu pahala. Sekarang ingat, judul saya bukan bagaimana dapat pahala baca Quran. Bukan, karena kalau pahala kita sudah tahu. 1 huruf 10. Judul saya, dengarkan ikhwan dan akhwat sekalian, judul saya, bagaimana pahala-pahala ini, membaca ini, bagaimana Quran ini bukan hanya memberi pahala di dunia, tapi judul saya, Al-Quran mengumpulkan kita di surga. Tahapannya nanti, kalau Anda sudah tadi hanya mengumpulkan Quran, nggak dapat pahala. Baca, baru dapat pahala. Gimana kalau tadabbur? Gimana kalau hafal? Nah, sekarang bagaimana kalau mengamalkan? Bagaimana kalau mendakwahkan? Nah, sekarang bagaimana caranya Quran mengumpulkan kita dan semua orang yang dicintai kita, yang kita cintai di surga Allah? Ini yang menjadi pertanyaan besar nanti ikhwas sekalian. Yang kalau kita mau ini Quran, bukan hanya sekedar petunjuk di dunia, bukan hanya sekedar membedakan mana halal mana haram. Kita mau, saya mau semua saya dengan semua anggota saya yang kerja sama saya, yang saya bina. Saya mau yang sering ikut kajian saya. Saya mau Quran ini mengumpulkan saya dan mereka di surga. Saya mau saya, istri saya, anak saya, cucu saya mau berkumpul dengan mereka dengan Quran. Wah, ini dahsyat teman-teman. Ini yang perlu kita, subhanallah, kalau kita lihat-lihat kembali, kita belum sampai pada derajat ini. Pernah nggak antum menyangka bahwa Quran bisa mengumpulkan antum di surga? Antum lihat ini. Ini antum lihat tulisan di sini. Inilah penolong kalian di akhirat kelak. Kebaca nggak yang di situ, di sudut itu? Itu hadis Muslim loh ya. Ya mungkin kalau akhwat nggak kelihatan saya bacain aja. Nanti akhwat bisa punya kesempatan untuk lihat-lihat di bagian depan. Tapi lihat ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dengarkan ya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia itu siapa? Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Coba lihat, penolong bagi orang yang rajin membacanya. Antum bayangkan ikhwan, antum baca di dunia Quran, antum bilang itu cuma pahala. Enggak, Quran akan datang nanti di akhirat menolong antum. Cukup tidak, ternyata dia menolong juga orang-orang yang antum sayangi. Itulah kenapa, bayangkan ikhwas, itulah kenapa seorang orang tua, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Malik, ibunya para ulama terdahulu, selalu mengatakan pada anaknya, lebih baik kamu tidak bisa baca dan tulis, tapi kamu bisa menghafal ayat-ayat Allah. Kenapa ikhwas kalian? Karena kalau Quran sudah bersama dengan lisan-lisannya anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu sama dengan ada jaminan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Saya belum berbicara hadis di sebelahnya, mahkota di surga untuk orang tua kalian. Itu lebih dahsyat lagi. Anaknya yang hafal, orang tuanya dikasih mahkota. Gimana kalau orang tuanya dikasih mahkota yang pahalanya lebih besar lebih terang daripada cahayanya matahari? Bagaimana pahala anaknya yang menghafal? Coba Anda bayangkan.
Ya. Nah, inilah yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini, ikhwas sekalian. Bagaimana Ustadz? Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Supaya ini Al-Quran bisa menjadi pengumpul saya dengan semua yang saya cintai. Siapa yang kamu cintai? Saya cinta ibu saya Ustadz. Bisa. Ayah saya jauh lebih bisa. Ibu, ayah, oke, orang tua, selesai. Bahkan ini ada hadis khususnya. Itu tadi salah satunya. Diberi mahkota, ada diberi pakaian kebesaran, pakaian jubah. Ini gara-gara Quran semua loh. Dan kita masih menganggap Quran itu hanya ketika kita bawa mushaf. Antum bayangkan. Asal coba ambilkan Quran saya di apa aja, mushaf yang di musola itu yang biasa saya baca, ada itu Quran saya. Kita selalu mengira ikhwas kalian bahwa mushaf kita itu yang menolong kita. Tidak. Satu lembar pun dia tidak akan mendatangkan manfaat kalau nggak dibaca. Jadi tadi saya kasih kiasan di awal, kalau kamu punya uang 10 juta sekalipun, kamu belikan Quran dan tidak satu pun kamu baca, nggak ada pahala. Nggak ada pahala. Nah, di zaman sekarang kita harus mengaku bahwa kita bawa mushaf itu susah. Makanya saya mau mengajak kalian gimana beramal cerdas di waktu terbatas, di zaman yang seperti ini. Saya, antum gak mungkin kita bawa Quran, tapi kita mungkin bawa handphone dua, mungkin satu handphone ada 2 kartunya, dan mendownload Quran bukan pekerjaan susah sekarang. Iya, coba antum ya ini. Ini kalau saya punya 10 kayak gini ikhwan, dan saya tidak baca, iya, iya. Ini akhwan dan akhwat, kalau saya punya 10 Quran seperti ini, dan saya tidak baca, tidak ada gunanya. Tapi kalau kemudian saya buka, kemudian saya baca, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Ini satu ayat saja. Kalau saya mau hitung hurufnya aja, ini hurufnya wa, mim, alif, hamzah, waw, ta, ya, ta, mim. Ini udah 8. 8 kali 10, 80. Saya udah kerepotan ngitung pahala saya satu ayat. Sekarang saya tidak berbicara satu ayat, ikhwas kalian. Kita mau baca banyak halaman. Tapi mohon maaf ikhwan, kalau kita berhenti pada baca, afwan, kalau kita cuma berhenti pada baca saja, kita hanya sekedar dapat pahala, nggak yang lain. Coba antum lihat. Baca pahala, benar, dapat pahala. Tapi apakah sudah mengumpulkan kita di surga? Belum. Ustadz, bagaimana mengumpulkan kita di surga? Kita next, kita bahas sekarang. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau Anda mau Quran itu mengumpulkan Anda di surga dengan orang yang Anda sayangi, step-stepnya, langkah-langkahnya dengarkan sebagai berikut. Langkah yang pertama, hal yang paling penting untuk kemudian kita bisa jadikan dia penolong di surga kita adalah keikhlasan hati. Karena ingat ya teman-teman, ada hadis yang sangat sering membuat saya ya dan semua mungkin para ulama, para masyayikh itu kita sering merasakan khawatir dalam hati kita. Antum pernah dengar 3 golongan yang akan menjadi koreknya api neraka? Pernah dengar hadis ini? Ini hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, ikhwan dan akhwat sekalian. 3 golongan yang akan menjadi koreknya api neraka. Antum tahu apa saja? Saya sebutkan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Kita akan mengatakan, kok bisa Ustaz? Nah inilah yang perlu kita pelajari itu. Karena ini ilmu, nggak bisa sekedar kita baca. Gimana caranya Ustaz? Ada orang baca Quran sampai dia ingin dapat pahala pastinya Ustaz. Tapi kok dia jadi koreknya api neraka? Ini pentingnya kita belajar ilmu kajian. Gimana Ustaz? Karena yang dia tidak melalui step pertama. Jangan melangkah menghafal kejauhan. Jangan melangkah membaca kejauhan ikhwan akhwat. Kalau hatimu belum lurus untuk Quran. Ingat, Quran ini bukan makhluk.
Makanya dulu ingat gak kisah di zaman Ahmad bin Hambal yang sampai Ahmad bin Hambal disiksa-siksa oleh kaumnya karena kaumnya waktu itu mengatakan Quran ini makhluk. Ini bukan makhluk, ini perkataan Allah. Dan Quran perkataan Allah itu bukan lembaran-lembaran kertas. Bukan, perkataan Allah itu kalamullah yang kita baca itu. Yang kemudian kita ulangi dalam surah Al-Fatihah 7 kali. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kata Allah, kami telah berikan padamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang kamu ulang-ulang. Apa itu? Al-Fatihah. Wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Di mana 7 ayat yang diulang-ulang, ikhwan. Ini kapan dia jadi pahala? Kalau diulang-ulang, kalau dibaca terus. Tapi mohon maaf, dibaca pun kalau dia tidak melalui step pertama, langkah pertama agar Al-Quran mengumpulkan kita di surga, hati. Makanya saya jelaskan hadisnya ya, 3 golongan yang kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi koreknya api neraka. Golongan pertama, ahlul Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Kapan dia menjadi koreknya api neraka? Ketika kemudian di dalam hadis Rasulullah bercerita, ketika mereka dilempar ke neraka, mereka protes sama Allah. Apa yang mereka katakan kepada Allah? Ya Allah, wahai Allah, bukankah saya dulu orang yang rajin membaca ayat-ayatmu? Apa kata Allah? Kadzabt. Dalam hadis Allah mengatakan, hadisun qudsi, Allah mengatakan, Rasul bercerita, kata Allah, kamu bohong. Fa innaka taqra'uhu lituqal qari'. Karena kamu waktu itu baca di dunia supaya orang-orang memanggilmu ahli Quran, orang-orang memanggilmu orang yang indah bacaan Qurannya. Subhanallah. Coba antum bayangkan. Maka ngerilah kita ini para ustadz, selebgram reciter Quran, ya kan? Yang kalau dia kemudian baca Quran hanya untuk menambah followernya, hanya untuk memberikan banyak tambahan uang. Takutnya kita masuk dalam koreknya api neraka. Ngeri, ikhwan. Yang kedua, korek api neraka yang kedua dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Allah melemparkan orang-orang yang rajin berjihad, berperang. Bayangkan ini, ikhwan, berperang di jalan Allah. Sebelum berperang itu terakhir. Yang kedua, yang rajin sedekah dulu. Orang rajin sedekah mau dilempar ke api neraka. Apa kata mereka? Ya Allah, mengapa engkau memasukkanku ke dalam nerakamu? Memasukkanku ke dalam neraka sedangkan aku hambamu yang rajin bersedekah. Apa kata Allah? Kadzab, engkau berdusta. Engkau melakukan sedekah itu, memberikan sedekah itu lituqal, agar engkau dikatakan orang yang dermawan, ahli sedekah. Tapi ternyata tidak. Niatnya tidak lurus karena Allah. Maka karena niatnya tidak lurus karena Allah, ikhwan, dilempar dia ke neraka. Kenapa? Karena dia sedekah hanya untuk dipuji manusia. Subhanallah, ngeri ini. Ini 2 amalan yang dahsyat. Baca Quran, pahalanya dahsyat. Sedekah, pahalanya dahsyat. Yang ketiga yang lebih dahsyat, paling dahsyat ini, berperang. Antum bayangkan, orang sudah mati di medan perang. Ini di akhirat dilempar ke neraka sama Allah. Sebelum dilempar mereka protes. Ini hadisnya sahih, ikhwan. Antum bisa cek di internet. 3 koreknya api neraka. Antum cek nanti, ya. Ngeri sekali. Pas dia sudah berperang di jalan Allah, bayangkan dia terbunuh. Namanya kalau terbunuh di jalan Allah namanya mati syahid. Dilempar ke neraka. Sebelum dilempar dia protes, ya Allah, mengapa engkau lempar saya ke neraka? Bukankah saya dulu berjihad di jalanmu ya Allah? Apa kata Allah? Kata Allah, kadzab, engkau berdusta. Kata Allah, fa innak, karena sesungguhnya engkau melakukan itu lituqal, ya, supaya engkau dikatakan orang yang berani. Subhanallah. Hanya untuk mendapatkan kategori pemberani. Gara-gara itu, ikhwan, padahal ini orang yang sudah meninggal di jalan Allah, dilempar. Coba antum bayangkan. Dia tetap dilempar, ikhwan. Ya. Dia dilempar kemana? Dilempar ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Nah, ikhwas sekalian, maka step pertama agar Al-Quran mengumpulkan kita di surga, hati. Jadi begini, saya ada tips ini, ya. Untuk baca Quran itu coba biasakan, ikhwas kalian, ini untuk menjaga kita semua. Bisa nggak antum punya 2
bacaan dalam sehari. 2 bacaan itu maksud saya begini. 1 bacaanmu boleh dilihat orang. 1 bacaanmu cukup kamu dengan Allah. Paham nggak maksud saya? Jadi ikhwah sekalian, ini untuk menghindarkan diri agar tidak terkena ini 3. Jadi saya mensiasatinya begini supaya tidak hampa sama sekali kita berada. Karena begini loh, itu masalah niat. Ditaatami di awal, pas nalia maki orang, dipuji maki orang, kita sudah menatanya di awal gitu. Pas kemudian kita sudah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, banyak orang yang sok Masya Allah, itu sudah mulai goyah ya. Apalagi anak-anak jomblo, anak muda, kalau antum baca itu apalagi kalau yang dengar akhwat, ngeri ya. Atau mungkin adik-adik kelas, junior, coba itu udah, kita padahal niatnya ya Allah, semoga saya tidak jadinya korek api neraka ya Allah. Pas kita buka, misal kita buka ya, apa aja, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Anak aja kalau baca kayak gitu tadi, mungkin antum bilang, wih bagus ya suaranya Ustaz. Anak dalam hati ini gemetar. Keterima nggak ini? Tapi kalau kita baca jelek juga, nggak benar juga, karena aslinya Quran ini kata Allah dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan indah. Makanya ana sarankan ikhwas kalian, ini kan kita disuruh baca Quran dengan tartil dan indah, tapi ingat di saat yang sama kita juga takut jadi koreknya api neraka. Gara-gara apa? Banyak orang puji kita. Mungkin dia tidak ngomong, tapi dalam hati, wih, bagus mentom bacaannya ini temanku. Itu membuat kita ikhwas kalian bisa hilang, kehilangan tujuan. Padahal tujuan kita dapat pahala. Maka step pertama ikhwan, agar Al-Quran mengumpulkan kita di surga Allah Azza wa Jal, ikhwan dan akhwat sekalian, yang paling pertama, jaga keikhlasan niat kalian. Saya punya tips untuk jaga keikhlasan. Kalau bisa, antum punya dua bacaan Quran dalam sehari. Misal, target antum 1 juz. 1 juz itu antum bisa baca, ada orang dengar tidak apa-apa. Tapi ana minta antum minimal punya ya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman yang hanya antum yang baca dan tidak ada makhluk yang dengar kecuali Allah. Tidak ada lagi makhluk yang dengar, hanya pencipta, Khalik yang mendengar. Dan itu paling enak teman-teman di 3 tempat. Rasulullah itu kalau mau baca berkhidmat dengan Quran untuk dirinya 3 tempat, 3 waktunya. Antum bisa ini manfaatkan ini waktu. 1, tahajud. Itu paling nyaman itu. Tapi apa antum mau ya? Ini tentang keimanan lagi. Mau gak antum sendiri gak ada orang terus antum baca nikmat-nikmat? Rata-rata kita kalau tanya Allahu Akbar, wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Kenapa antum gak mau? Allahu Akbar. Makanya ini sebenarnya saya di santri saya ini kenapa ada tempat ini tempat tahajud. Ini sekolah saya ini tempat tahajud ini. Bagian luar ini tempat tahajud, bangun jam 2:30, sholat jam 3 sampai subuh dia ngajinya di sini di luar. Ini ada lampu-lampu ini, antum lihat lampu-lampu. Ini tempat tahajud, ini juga nyala. Kenapa ini saya jadikan tempat tahajud? Karena saya mau anak-anak saya, anak-anak sekolah nanti saya di sini, itu langsung berhidup langsung dengan alam. Iya. Jadi mereka sholat tahajudnya di sini dan dikeraskan suaranya. Iya. Jadi mereka, teman-teman, kalau kita tahajud itu paling enak kita menikmati bacaan sebagaimana Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sholat, ada Abdullah bin Mas'ud ikut di kirinya, ditarik, dipindah ke sebelah kanan. Rasulullah baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kemudian Rasulullah baca, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Sampai selesai. Tengah Al-Baqarah, Abdullah bin Mas'ud sudah gemeteran kakinya.
Sudah 1 juz lebih ini. Ikhwan, ini cerita benar. Antum bisa cek di internet ini cerita. Abdullah bin Mas'ud sudah sampai dalam hati. Ini dalam hadis, karena hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sendiri cerita, hatta hamamtu su, saya sampai berniat buruk. Apa niat buruknya? Dia mau tinggalkan Rasulullah karena Rasulullah sangat menikmati bacaannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dia katakan, hatta hamamtu su, saya sampai berniat buruk, saya mau tinggalkan Rasulullah, saya mau mundur, nanti kalau dia mau ruku baru saya datang. Ya. Kayak siapa? Kayak anak-anak muda zaman sekarang kalau sholat tarwih. Antum ingat? Ya. Anak zaman sekarang kalau dia sholat tarwih, ikhwan, apa yang dia lakukan? Kalau misalkan dia tahu itu imam bacanya panjang, dia pergi dulu di tembok-tembok masjid. Nanti kalau imam kasih turun nadanya, nah bilang mau ruku imam. Jadi pernah saya satu ketika, saya di mana itu waktu ya saya lupa. Pokoknya di salah satu masjid di kota Makassar, saya kerjai itu anak muda. Jadi saya datang, baru ini anak muda tahu, bilang ini kita malam ini 1 juz karena itu malam kita tarawih malam ke-20 lebih, sudah 10 terakhir. Jadi kita bilang 1 juz toh. Jadi itu anak muda, dia mengira, ya, saya sudah mau selesai itu. Jadi di pertengahan baru belum sampai setengah juz, saya kasih turun nada. Contoh, misal kasih turun nada itu, misalkan begini, misalkan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Turun itu. Nah kira itu Allahu Akbar toh. Pas ku dengar suara kayak ada orang itu kan kedengar karena banyak gitu. Ada yang buka handphone, ada yang buka macam-macam, ada yang ngobrol. Banyak sekali itu anak muda. Ini sebelum Covid ya, sebelum Covid. Lari nih. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tuh nada-nada selesai ini ceritanya. Padahal saya tarik nafas, tahan nafas, datang ku dengar nih suaranya. Dia kira saya mau bilang Allahu Akbar. Langsung saya lanjut. Wah itu pasti sakit hati. Saya tidak ada dalam hatiku ketawa. Tapi saya tahu dia sakit hati itu. Dan itu juga pernah saya lakukan ketika khutbah Jumat, ikhwan. Ini kalau khutbah Jumatnya di Pinrang. Kalau khutbah Jumat Tonseng, ya, itu yang biasa bikin kesel. Kalau kita khatib khutbah pertama, anak-anak muda masih merokok, masih duduk di atas motor, masih ngobrol. Saya akhirnya, karena dia selalu bilang, khutbah pertama panjang, jadi kita ngobrol dulu, masih lama Ustadz. Jadi saya balik itu waktu. Gimana caranya saya balik? Khutbah pertama saya kasih pendek. Jadi apa tandanya khutbah pertama berakhir? Kan ada kalimatnya Rasul, Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa itu Masya Allah. Pas saya 5 menit ya di Pinrang, namanya Masjid Muhammadiyah. Besar sekali itu di Pinrang, orang Pinrang pasti tahu. Saya bilang Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu wal ghafurul barur rahim. Dulu matoh masuk itu anak-anak yang rokok langsung buang rokoknya, yang masih lipat sarungnya di atas lehernya langsung lompat baru dia pakai. Dan semua menunggu di pintu-pintu masjid. Karena istilahnya kan dia tunggu orang berdiri toh, menunggu. Subhanallah, saya bilang dalam hati, ya Allah, kuatkan iman saya untuk panjangkan ini khutbah kedua. Karena pasti tidak enak ini tatapannya. Dan betul ikhwan, saya masuk Alhamdulillahi wahda, dan bacaan khutbah kedua saya saja sudah lewati 5 menit, saya 10 menit waktu itu. Saya pindah, jadi inti materi saya pindah di khutbah kedua. Dan itu tidak ada masalah karena itu tidak menjadi kewajiban harus mana panjang, enggak ji. Cuman memang kebiasaannya khutbah pertama lebih panjang dibanding khutbah kedua. Tapi untuk keadaan-keadaan tertentu tidak mengapa. Ini demi maslahat supaya orang dengar isi khutbah jauh lebih baik. Karena khutbah Jumat itu bagian dari sholat Jumat. Makanya orang berbicara saja tidak boleh toh. Makanya dikatakan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ansitu, diam, maka telah batal sholatnya, telah batal Jumatnya. Apalagi kalau kemudian orang jelas-jelas ngobrol di luar. Jadi saya balik ikhwan, saya balik dan khutbah kedua semua tatapannya orang di pintu begini. Ini ada yang cerita, ini ustadz dari mana ini? Saya tidak dengar apa dia bilang, tapi yang jelas dari matanya itu kesel sekali mereka. Kenapa ikhwas kalian? Kenapa ada orang yang seperti itu?
Mengapa mereka tidak nyaman dengan khutbah? Mengapa mereka tidak nyaman dengan sholat? Karena ketenangan hatinya dengan Quran juga berbeda. Coba lihat, sekelas Abdullah bin Mas'ud. Antum tahu itu Abdullah bin Mas'ud? Dialah sahabat yang sampai Rasulullah minta dia baca Quran, yang Rasulullah ketika dibacakan Quran oleh Abdullah bin Mas'ud menangis. Yang sampai pada ayat dalam surah An-Nisa, dia disuruh baca An-Nisa, dia baca dari awal ayat pas sampai ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Itu masih di awal-awal ayat, 2 halaman kalau saya tidak salah dalam surah An-Nisa. Kalau antum buka surah An-Nisa ya, di surah tentang wanita, Rasulullah menyuruh Abdullah bin Mas'ud baca ayat. Setelah Abdullah bin Mas'ud baca ayat, ya karena bagus suaranya Abdullah Mas'ud, sampai dia pada ayat yang ke-50. 51 kah? Fakaifa idza, ini 41, mohon maaf, 41. Berarti 41 itu kalau kita dalam An-Nisa 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5, 6, 7, 8 setengah halaman dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud sampai dia pada ayat fakaifa idza ji'na, ayat 41. Rasulullah mengatakan hasbuk. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampai ayat ini Rasul mengatakan cukup. Ketika dia katakan cukup, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika saya dikatakan cukup, saya angkat kepala saya. Karena Abdullah bin Mas'ud bacanya menunduk, karena dia menghormati Rasulullah. Ketika diangkat kepalanya, kata Abdullah bin Mas'ud, faida ainahu tadrifan, saya melihat matanya itu sudah meneteskan air mata yang sangat banyak sehingga membasahi pipi-pipinya. Ternyata ini ayatnya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Nanti antum cari di internet juga kisah Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Qur'an dalam surah An-Nisa yang membuat Rasulullah menangis. Ayat 41. Ayatnya apa di ayat 41? Artinya Ustaz, fakaifa idza ji'na, bagaimana wahai Muhammad? Idza ji'na, jika kami datangkan min kulli ummatin bisyahid, kami datangkan setiap umat saksinya. Jadi setiap umat nanti itu ada seorang saksi. Saksi itu yang akan berhadapan dengan Allah. Sayalah saksi mereka ya Allah, bahwa mereka telah saya ajarkan. Lalu kemudian Allah mengatakan wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi umatmu. Masya Allah, bagaimana Rasul bersaksi dengan orang-orang yang mohon maaf suka berzina. Bagaimana Rasul harus bersaksi dengan orang-orang yang selalu mencuri. Coba bayangkan, belum selesai ini ayat, dia katakan Rasulullah hasbuk, cukup. Dia katakan cukup, dan matanya sudah meneteskan air mata. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, bagaimana jika engkau kami datangkan sebagai saksi bagi umatmu. Subhanallah. Nah, ikhwan, akhwat sekalian, kalau Abdullah bin Mas'ud saja yang suaranya bagus, dia sahabat Rasulullah SAW, dan dia teman-teman sekalian, waktu itu keimanannya belum sempurna. Sehingga apa? Sehingga ketika kemudian Rasulullah baca Al-Baqarah tahajud, belum selesai Al-Baqarah, dia katakan saya hampir-hampir duduk, tapi dia tahan. Dia bilang, enggak ji, insya Allah ini enggak lama. Selesai Al-Baqarah Rasulullah ruku. Sampai selesai Al-Baqarahnya Rasulullah tidak ruku. Dia lanjutkan An-Nisa, karena waktu itu belum ada susunan surah. Dari Al-Baqarah An-Nisa. Setelah selesai pertengahan An-Nisa, Abdullah bin Mas'ud ini yang tadi kasih menangis Rasulullah, dia katakan saya sudah capek sekali berdiri karena Rasulullah begitu menikmati bacaannya. Coba lihat, inilah yang tadi saya katakan, kalau bisa kita ada 2 cara bacaan tak, bacaan yang kita dengan Allah saja, dengan bacaan kita mungkin bisa perdengarkan di hadapan manusia. Nah itu kita perlu ini 2 ikhwan, supaya kita terjaga dari yang namanya tadi korek api neraka. Iya. Jangan sampai kita baca depan manusia, mengajar depan manusia, dan kita tidak punya bacaan yang ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Sampai An-Nisa selesai, Rasulullah belum ruku. Dia lanjut Ali Imran. Ini 3 surah. 3 surah terpanjang dalam Quran ikhwan. Al-Baqarah 2,5 juz,
Ali Imran hampir 2 juz, An-Nisa 1,5 juz. 5 juz setengah, 1 rakaat. Dia kira selesai nih, capek sekali nih Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia mengatakan, ketika saya ruku, saya kira cepat. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa kana ruku'uhu kaqiyami. Rukunya lamanya itu hampir sama dengan berdirinya. Coba bayangkan itu Rasulullah. Dan ketika saya sujud, saya kira dia cepat sujudnya. Faqala Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, dan sujudnya hampir sama dengan rukunya. Jadi ikhwan, antum bayangkan bagaimana tidak menangis Aisyah istri Rasulullah ketika melihat kakinya Rasulullah itu bengkak. Bagaimana enggak bengkak, guys? Coba beneng antum berdiri begini. Iya, antum coba berdiri misal. Ini begini, posisi begini. Allahu Akbar. Begini misal. Dan antum baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan tidak goyang-goyang begini. Coba antum bayangkan. Ini Rasulullah posisi seperti ini. Menikmati bacaannya. Misal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Coba ini lurus terus. Makanya antum bayangkan 3 surah pantas merah. Coba antum jadi abri saja begini berdiri itu. Ini bengkak ini. Kalau nggak terbiasa itu di awal akan memeram. Makanya kemudian Aisyah istri Rasulullah SAW, apa yang dia katakan? Kata Rasulullah SAW, ya, kata Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu lak ma qaddamta wa ma akharta. Ya Rasulullah, Allah sudah ampuni dosamu yang lalu, yang akan datang. Kenapa salatmu sampai seperti ini? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku, wahai Aisyah, menjadi hamba yang banyak bersyukur? Maka ikhwas sekalian melakukan Allah, ya. Itulah tahapan pertama kita agar Al-Qur'an mengumpulkan kita di surga Allah. Apa itu yang pertama? Kita punya keikhlasan hati. Dan bagaimana caranya agar hati ikhlas? Ikhwan, bagaimana caranya agar hati ikhlas? Buat amalanmu 2. Setiap amal, ini Quran tadi ya, setiap amal harus ada 2. Harus ada kau dan Allah saja yang tahu. Ya. Dan harus ada amalan yang kamu juga boleh sebarkan di tengah manusia. Ya. Kalau amalanmu kamu dan Allah tahu, rahasiakan. Kalau perlu sampai mati kamu tidak ada yang tahu, dahsyat. Saya ceritakan singkat ikhwan ya. Ini mumpung kita kajian perdana ini. Ikhwan, ada dulu Malik bin Dinar. Ini masalah menyembunyikan amalan ya. Dulu di zaman tabi'in ini. Tabi'in itu setelah sahabat. Jadi sahabat, apa definisi sahabat? Orang-orang yang bertemu Rasulullah, beriman, lalu meninggal bersama Rasulullah. Artinya dia meninggal dalam keimanannya itu. Ada tabi'in. Tabi'in itu nggak sempat ketemu Rasulullah. Dia datang setelah sahabat. Di antara pembesar tabi'in ada namanya Malik bin Dinar. Oke? Malik bin Dinar. Perhatikan ikhwas sekalian. Suatu ketika Malik bin Dinar datang ke Kufah. Kufah itu di daerah Irak seperti itu. Dia datang ke sana dan ternyata Kufah sedang berduka. Apa masalahnya? Sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Ini saya percepat ceritanya ya. Saya cuma mau bagaimana kita semua punya amalan yang tersembunyi hanya kita dengan Allah. Ikhwan, ketika itu Malik bin Dinar karena dia tidak punya tempat, dia menginap di masjid. Sampainya dia di masjid, ikhwas sekalian, dia baring-baring. Ketika dia kemudian masuk ke masjid itu, penduduk Kufah baru-baru selesai sholat istisqa. Anda tahu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ketika orang-orang sudah selesai sholat istisqa, mereka pulang, Malik bin Dinar masuk. Karena dia tidak mau dilihat toh, karena dia juga pendatang. Dia masuk ke dalam masjid itu, dia baring-baring ikhwan. Dia baring. Tidak lama, ini kan orang sudah sholat semua, sholat istisqa, minta hujan. Tiba-tiba datang satu orang. Dulu tidak ada pintu ya, tidak ada lampu. Datang satu orang. Kelihatannya, mukanya biasa-biasa sekali. Pakaiannya kumuh. Bahkan dia kayak dilihat seperti budak. Itu dulu orang diperjualbelikan budak. Apa yang terjadi? Dia datang. Kata Malik bin Dinar, "Shalla rak'ataini la yutilu shalah." Dia sholat 2 rakaat dan sholatnya pendek, singkat, enggak panjang. Lalu kemudian dia berdoa.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Malik bin Dinar, ketika dia berdoa, doanya singkat, gak panjang. Dia cuma minta, dalam keheningan itu Malik bin Dinar dari jauh menguping. Lalu dia mengatakan, fasami'tu, saya dengarkan orang itu mengatakan apa? Orang itu mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada penduduk Kufah hujan. Dan tidaklah, kata Malik bin Dinar, tidaklah dia menutup doanya kecuali tiba-tiba saya mendengar suara guntur dari langit. Baru selesai. Fakal, lalu dia mengatakan Malik bin Dinar, fakharaja, ya segera dia keluar. Fakharaja musri'an, orang ini segera keluar dari masjid, berburu-buru, tergesa-gesa menuju ke rumahnya. Faqala Malik bin Dinar, fattaba'tuhu, saya ikuti dia karena saya penasaran siapa ini orang. Satu penduduk negeri Kufah berdoa, tidak diterima doanya berbulan-bulan. Ini orang datang, sholat 2 rakaat, pendek sholatnya, berdoa, doanya pendek, tapi langsung guntur dan mendung. Kata Malik bin Dinar, saya ikuti, dan ketika saya ikuti, hujan turun pelan-pelan, rintik-rintik. Sampainya dia di rumahnya, sesampainya ini orang di rumahnya, ikhwan, hujan deras, kata Malik bin Dinar. Masuk ini orang, hujan deras. Apa yang terjadi, ikhwan sekalian? Malik bin Dinar tidak mau kehilangan kesempatan. Dulu pintu itu ditandai. Dulu kan tidak ada nomor-nomor rumah kayak sekarang. Baru ada sekarang cat kuning, cat hitam, pagar hitam. Dulu gak ada. Jadi dia ambil batu, ikhwan, dia tandai di pintunya supaya dia bilang, besok saya mau cari tahu siapa orang ini. Coba, ini pentingnya menyembunyikan amal. Antum tahu apa amalannya ini orang? Saya kasih tahu kau sekarang. Saya tahu sekarang, ikhwan. Besoknya hujan, semua penduduk Kufah senang. Besoknya Malik bin Dinar masih penasaran. Dia datangi rumahnya ini orang. Dia ketuk. Assalamualaikum. Dia keluarlah orangnya. Waalaikumsalam. Ternyata yang punya rumah ini kerjanya penjual budak. Budak. Jadi dulu itu ada namanya penjual budak. Jadi misal satu orang bisa punya 10 budak. Ada yang jago besi, jago apa. Nanti tergantung kamu butuh apa. Budak yang apa. Yang jago pahat besi, yang jago kayu, yang jago, kamu bisa beli. Malik bin Dinar datang lalu kemudian mengatakan, saya mau membeli budak. Dia tanya dulu, ini tempat apa? Dia katakan, saya penjual budak. Saya menjual budak. Lalu kemudian dia katakan, mana budak-budakmu? Dikasih keluar 4 orang. Dicari oleh Malik bin Dinar. Tidak ada orang tadi malam, guys. Mana, penasaran ini Malik bin Dinar. Dia katakan, enggak ada. Tapi saya yakin betul, karena masih ada itu tanda di depan pintu. Saya yakin betul ada orangnya di dalam. Dia tunggu, lalu kemudian dia mengatakan, saya yakin, saya tidak mungkin salah, karena tadi malam saya tandai dan ini tandanya masih ada. Lalu kata penjual budak itu, tidak ada, saya tidak menjual budak yang lain kecuali 4 ini. Hampir Malik bin Dinar pulang, lalu tiba-tiba Malik bin Dinar mendengar suara ketukan-ketukan besi. Tuh, seperti itu ya. Lalu kemudian Malik bin Dinar balik badan lalu mengatakan, lah siapa yang mengetuk besi itu? Kata orang ini, itu budak saya yang lain yang saya tidak jual. Lalu dia katakan, kenapa kau tidak jual? Karena tidak mungkin ada orang yang mau membelinya. Dia katakan, kenapa? Dia katakan, dia buruk rupanya, lemah fisiknya, pendek badannya, bau badannya. Tidak mungkin ada orang yang mau beli dia. Kata Malik bin Dinar, wahai tuan, perlihatkan saya budak itu. Dia katakan, kamu akan rugi kalau kamu beli budak ini. Dia katakan, perlihatkan saya orang ini. Lalu dipanggillah keluar itu budaknya. Keluar budak tersebut. Yang dalam kisahnya, ini kisah ditulis oleh Az-Zahabi dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala, sejarah-sejarah orang saleh. Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi yang menulis kisah ini. Kisahnya Malik bin Dinar, yang ini orangnya juga tidak ditahu siapa namanya, bayangkan. Tapi lihat di ujung ceritanya, ikhwas sekalian. Apa yang terjadi? Setelah orang itu dipanggil, lalu Malik bin Dinar mengatakan, ya Sayyid, wahai tuan, inilah orang yang saya mau beli. Dia katakan, saya tidak menjual orang ini karena kamu pasti nanti marah sama saya kalau kamu tahu aslinya orang ini. Dia katakan, tidak mengapa.
Dia katakan, wahai Tuan, penjual ini mengatakan kepada Malik bin Dinar, ini orang buruk rupanya, bau badannya, pendek, kumuh, lemah fisiknya. Apa yang kamu bisa andalkan dari orang seperti ini? Dia katakan, ya Tuan, saya akan membelinya 2 kali lipat dari harga budak yang lain. Karena sudah ditawar 2 kali lipat, dia tidak menolak. Dia katakan, baiklah, tapi kalau ada, istilahnya kalau sekarang kan ada garansi toh. Dia bilang, kalau ada apa-apa saya tidak akan mengembalikannya. Jadi dulu ikhwas kalian boleh jual beli budak. Diberikanlah kepada Malik bin Dinar. Dibawahlah orang ini. Antum tahu apa dia bilang Malik bin Dinar sama orang ini? Dan ini subhanallah, waktu dicerita sama Syekh, saya nangis endingnya ini. Iya. Waktu itu saya nangis ya. Dibawalah orang ini ikhwan. Kemudian dia katakan, wahai Tuan, kata Malik bin Dinar, diambil mini orang. Wahai Tuan, apa amalanmu? Dia tidak mau sebutkan, tapi dia balik bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Tuan yang sangat saya agungkan, saya muliakan, mengapa engkau membeli budak seperti saya yang saya tidak punya apa-apa? Bertanya lagi Malik bin Dinar, wahai Tuan, apa amalanmu? Dia katakan, dibaliki lagi, wahai Tuan, mengapa kau beli saya? Lalu Malik bin Dinar mengalah. Dia cerita, tadi malam saya datang ke Kufah, saya istirahat di masjid, dan ketika sebelum saya masuk, saya melihat penduduk Kufah semuanya sholat dan berdoa pada Allah, minta agar diturunkan keberkahan lewat hujan. Dan berbulan-bulan ternyata saya mendengarkan cerita itu dan belum ada yang dikabulkan doanya. Lalu mereka pulang dan kamu datang tengah malam dan saya menyaksikan dirimu. Saya melihat engkau sholat 2 rakaat dan tidak panjang. Lalu saya mendengar doamu meminta hujan kepada Allah untuk penduduk Kufah. Dan Allah mengabulkan setelah engkau menyelesaikan doa dan Allah turunkan hujannya. Wahai Tuhan, beritahu aku Malik bin Dinar. Aku ingin mengetahui apa amalanmu sehingga Allah mengabulkan doamu. Belum sempat, coba lihat ikhwan, tidak mau sekali ditahu amalannya, karena ditanya seperti itu oleh Malik bin Dinar. Tiba-tiba ini orang sujud, tiba-tiba dia sujud ikhwan. Lalu karena penasaran, apa dia baca ini orang, Malik bin Dinar tidak mau lewatkan kesempatan, dia juga sujud sampingnya supaya dengar apa dia bilang sama Allah. Ikhwan, antum tahu apa yang dia bilang? Dia bilang, ini dalam bahasa Arab, ya Allah, qad zahara sirri faqbidni ma'a sirri. Dia katakan, ya Allah, telah ketahuan diriku, maka ambil saja diriku bersama amalanku yang sudah ketahuan. Maka kata Malik bin Dinar, tidaklah saya dekatkan kuping saya kecuali dia mengatakan, ya Allah, telah ada orang yang mengetahui amalanku. Padahal belum dikasih tahu. Dia karena tidak mau dia kasih tahu amalannya sama Malik bin Dinar. Dia punya amalan ikhwan. Saking pintarnya dia menyembunyikan amalan. Bayangkan, saking takutnya amalannya ditahu orang. Dia waktu ditanya sama Malik bin Dinar, dia tidak mau Malik bin Dinar juga tahu apa amalannya. Jadi dia langsung sujud, minta Allah matikan dia saat itu. Takut kalau Malik bin Dinar makhluk tahu amalannya, lalu dia sebar sama orang-orang Kufah dan banyak tahu amalannya hingga terganggu keikhlasannya. Maka ketika itu dia sujud, lalu dia mengatakan, ya Allah, telah ada hambamu makhluk yang mengetahui amalanku, maka biarkan aku pergi dengan amalanku. Kata Malik bin Dinar, tidaklah dia menyatakan biarkan aku pergi dengan amalanku illa qabadallahu ruhah. Allah, kecuali kata Allah di ujung nafas terakhir kata-kata illa faqbidni, dia katakan biarkan aku pergi dengan amalanku. Kata Malik bin Dinar, tidaklah dia menyelesaikan perkataan itu kecuali pas ujung nafas terakhirnya dia mengatakan biarkan aku pergi dengan amalanku. Itu menjadi nafas terakhirnya. Allah cabut betul amalannya, Allah cabut betul nyawanya, sehingga dia pergi dengan amalannya yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu itu amalan kecuali dia dengan Allah. Di situ saya menangis. Saya bilang, mati minyak. Belum ada amalanku yang betul-betul saya tahu betul dengan Allah. Ada amalanku istriku tahu, ada amalanku anakku tahu, ada amalanku mungkin teman-temanku tahu.
Bahkan mungkin kita para ustadz karena banyak follower tak, banyak sekali jamaah tak yang tahu. Coba antum lihat ikhwan, subhanallah. Kisah dahsyat dari seorang yang berhasil menyembunyikan amalannya. Ikhwan, semakin banyak amalanmu yang tersembunyi yang hanya kamu tahu dengan Allah, semakin mesra dirimu dengan Allah. Dan semakin mesra dirimu dengan Allah, ikhwan, maka semakin itu pula lah semua permintaanmu mudah dikabulkan Allah. Makanya nasihat saya, ikhwan, agar Allah mengumpulkan kita dengan Al-Quran di surganya. Yang pertama, jaga keikhlasan hati kita. Jaga keteguhan niat kita. Makanya tadi saya bilang, untuk Quran, bikin dua versi. Versi pertama, ikhwan, versi antum yang baca, dan tidak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah. Versi kedua, ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, adalah versi antum yang tahu, yang mungkin ada orang tahu, tapi niat antum untuk mereka mengikuti antum. Jadi kalaupun ada yang tahu, ikhwan, kita pastikan niat kita, ya Allah, jauhkan kami dari riya dan biarkan orang-orang mengikuti amalan-amalan kita. Bahkan kita berharap kalau kita tahajud 4 rakaat, kita berharap orang lain 11 rakaat. Kan begitu. Kita ngaji 1 juz, kita harap orang lain bisa ngaji 2 juz, 3 juz dan sekian. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebelum saya tutup ya, Asri tolong panggilkan Ustaz Nasrullah. Habis ini Ustaz Nas jatahnya. Sudah ada Ustaz Nas? Ya. Nanti Ustaz Nas akan berikan kalian insyaallah mungkin sekitar 15 menit bagaimana memulai membaca tahsinul Quran. Izinkan saya selesaikan ini karena poin pertama memang harus panjang. Karena poin pertama ini intinya, ibarat tiang, ibarat rumah pondasinya, dia tiangnya. Itu keikhlasan. Yang kedua, ikhwas sekalian, agar Al-Quran mengumpulkan kita tentu membacanya. Nggak ada cara lain kecuali dibaca. Dan yang paling penting untuk dibaca adalah ayat-ayatnya. Jadi kalau ada yang tanya saya, Ustaz, saya tidak bisa baca Ustaz. Makanya kalau saya sebutkan do, vo, kho, shin, itu sering salah-salah Ustaz. Nah, nanti Ustaz Nas kasih tahu gimana cara latihan untuk memulai bagaimana memperbaiki bacaan Quran. Ya, mungkin Ustaz saya susah sekali sebut huruf ini. Nanti Ustaz Nasro kasih tips. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz bagaimana caranya kalau saya mau latih anakku usia 5 tahun ke bawah. Ada yang mungkin yang mau bertanya, Ustaz saya mau, gimana caranya saya sudah berumur Ustaz, sudah 40 tahun lebih, gimana caranya? Itu nanti Ustaz Nasrullah yang akan jelaskan insyaAllah. Ikhwan, yang kedua setelah menjaga ketenangan, menjaga keikhlasan hati adalah mempraktekkan bacaan. Jadi langsung dibaca. Kalau Anda mau berkumpul dengan siapapun yang Anda cintai di surga Allah, itu langsung baca. Perbanyak baca. Jauh lebih banyak pahalanya. Dengarkan ya. Jauh lebih banyak pahalanya. Orang yang baca 1 halaman, ayat Qur'annya, meskipun salah-salah, daripada orang yang baca 1 juz terjemahannya. Paham enggak? Dia cuma baca terjemahannya. Alif Lam Mim, inilah kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Anda baca itu pakai bahasa Indonesia 1 juz, pahalamu lebih sedikit daripada baca 1 halaman, meskipun engkau terbata-bata. Alif Lam Mim, misal masih begitu cara baca, dalikal, itu jauh lebih benar. Karena dalam hadis Rasul mengatakan, dengarkan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran, ya, siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaq, fa lahu ajran. Siapa yang baca Al-Quran dan dia agak terbata-bata, susah dia sebut kasihan ini huruf, kata Rasulullah, baginya 2 pahala. 2. Jadi setiap huruf 2 pahalanya. 2 pahala ini dikali lagi 10. Setiap huruf 10, jadi 20. Kalau orang yang lancar Alif Lam Mim itu 3 huruf, 3 kali 10, 30. Tapi kalau orang terbata-bata, Alif Lam Mim misal, itu 3 dikali 2 dulu, 6. 6 kali 10, 60. Makanya jauh lebih besar pahalanya orang yang susah mengucapkan Al-Quran, lalu dia terus membacanya, daripada orang yang sudah lancar baca Al-Quran. Jadi jangan menyerah. Ya Ustaz, susahnya saya sebut, baca aja. Tapi tentu nanti ada cara-caranya. Nanti Ustaz Nasrullah yang kasih tahu bagaimana Ustaz kalau saya masih pemula, kasihan saya ini, bagaimana caranya saya bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ikhwas kalian, ya. Kemudian ikhwas kalian belakang Allah. Tahapan selanjutnya, jadi ikhlas hatinya. Mulai dengan banyak membaca.
Lalu masuk pada tahapan yang ketiga. Apa itu tadabbur? Kalau antum mau dikumpulkan dengan Quran, ada ayat Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Kunci kita tadabbur. Tadabbur itu apa, Ustaz? Satu, baca arti. Dua, baca sebab-sebab turun. Jadi tidak cukup tadabbur itu membaca saja artinya. Karena kalau antum cuma baca artinya, antum tidak faham. Karena banyak sekali penjelasan Al-Quran itu ada dalam hadis. Seperti contoh, dirikanlah sholat. Bagaimana caranya antum dirikan sholat? Berapa rakaat sholat subuh? Itu semua nggak ada di Quran. Zuhur nggak ada di Quran, ada di hadis. Gimana caranya bisa tahu hadisnya, Ustaz? Baca sebab-sebab nuzulnya ayat, turunnya ayat. Itu tadabbur. Jadi tadabbur 3 ya. Tahap ketiga tadabbur. Tadabbur itu 3. Satu baca artinya. 2 pahami sebab-sebab turunnya. 3 ini pahami perkataan ulama tentang ayat itu. Jadi paling bagus kalau kita langsung baca kitab tafsir. Dan tafsir yang paling bagus untuk pemula, kalau saya sarankan, kalau antum mau yang agak panjang dan luas pembahasannya, tafsir Ibnu Katsir. Itu paling bagus. Itu paling lengkap. Tapi kalau antum mau ringkas, Ustaz saya mau ringkas, ada tafsir As-Sa'di namanya. Pengarangnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Namanya tafsir As-Sa'di. Itu 1 jilid ji. Kayak di antum baca artinya, tapi dia tambahkan lagi maknanya. Kalau Ibnu Katsir kan dia panjang penjelasannya. Kalau antum mau yang singkat, cari aja di perpustakaan terjemahan tafsir As-Sa'di. Pengarangnya Abdurrahman As-Sa'di. Itu sangat bagus untuk pemula yang mau tadabbur Quran. Dia kasihkan sebab turunnya ayat, dia kasihkan penjelasan secara singkat, ada tomi artinya ayat, itu nikmat sekali. Tafsir As-Sa'di. Lalu tahapan yang keempat, ikhwan, untuk bisa dikumpulkan dengan Quran, hafal. Hafal. Jadi lebih bagus itu bacaan bertambah tiap hari daripada itu terus dibaca. Iya. Jadi tambah hafalanmu. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari itu harus ada tambahan hafalan yang kau punya. Iya. Harus ada bacaan-bacaan yang kamu bisa rutinkan untuk kamu wiridkan tambah. Ya, seperti yang tadi gitu dalam hadis itu tadi. Siapa yang kemudian menghafal Al-Quran, ibu bapaknya diberikan mahkota, dikumpulkan dia dengan keluarganya. Itu semua adalah bagian daripada apa? Manfaat orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Masuk pada golongan yang kelima, tahapan yang kelima bagi orang yang mau dikumpulkan dengan orang-orangnya yang dia cintai dan dia sayangi di surga Allah. Apa yang kelima, ikhwas sekalian? Setelah antum menghafalkan, mengamalkan. Kalau antum mau ini Quran, mengumpulkan antum beserta orang yang antum sayangi, amalkan. Karena kalau antum baca ayat riba dan antum tidak meninggalkan riba, nggak ada gunanya. Antum baca ayat birrul walidain, berbakti pada orang tua, dan antum tidak berbakti pada orang tua, nggak ada gunanya. Ya, jadi ikhwas kalian, dalam kesempatan hari ini, kalau kemudian antum mau dapat pahala yang besar, amalkan. Sudah cukup Ustadz? Belum. Ada tahapan ke-6 yang antum harus sempurnakan dengan 6 ini sehingga antum bisa menjadi orang yang dikumpulkan oleh orang-orang yang mau antum ketemu dengan mereka di surga. Apa tahapan ke-6 ini? Seperti yang ada dalam tulisan ini yang sudah menyala ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tahapan yang ke-6, mengajarkan Al-Quran atau mendakwahkannya. Ustaz, saya saja bapaknya masih belajar. Bagaimana saya mau ajarkan anakku? Caranya gampang. Masukkan anakmu ke tempat-tempat pembelajaran Al-Quran. Masukkan di TPA, di pesantren, di sekolah tahfidz dan seterusnya. Itu cara agar kemudian kita bisa menjadi orang yang dikumpulkan oleh orang-orang yang kita cintai di surganya Allah kelak. Kalau ini terkumpul 6. Ikhwan perhatikan ada 6. Kalau kurang 1 susah. Harus lengkap 6. Dan lengkap itu meskipun 5 ayat, 10 ayat, 1 surah, 2 surah, tidak apa-apa.
yang penting lengkap 6. Makanya Umar bin Khattab 10 tahun baru dia hafal itu Al-Baqarah. Sampai sahabat-sahabat yang lain mengatakan, wahai Umar, mengapa engkau sampai 10 tahun hafal Al-Baqarah? Kata Umar, saya tidak pernah menghafal satu ayat pun kecuali saya pastikan diri saya sudah mengamalkan ayat itu, baru saya pindah ke ayat yang lain. Coba bayangkan. Jadi 6 tahapan. Jaga keikhlasan hati. Jadi Al-Quran. Bagaimana caranya Ustaz? Al-Quran mengumpulkan kita di surga. Laksanakan yang 6 ini. 1. Jaga keikhlasan hati. 2. Banyak membaca Al-Quran. 3. Bertadabbur tentang Al-Quran. Dan tadabbur itu 3 juga ikhwas kalian. 1. Baca artinya. 2. Fahami maknanya. Dan yang ketiga tahu sebab nuzulnya. Lalu kemudian tahu pendapat ulama, akwal-akwal, pemahaman ulama di ayat-ayat tersebut. Lalu kemudian yang keempat, hafalkan. Sedikit-sedikit hafalkan. Setiap hari 1 ayat, 2 ayat, 1 surah pendek, 2 surah pendek, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, dakwah, amalkan dulu, amalkan. Gimana cara amalkannya? Kalau antum baca ayat riba, tinggalkan riba. Baca ayat bakti orang tua, berbaktilah pada orang tua. Dan yang terakhir, dakwahkan dan ajarkan ayat-ayat yang kamu hafalkan dan fahami. Saya kira demikian ikhwas sekalian. Akan dilanjutkan oleh Ustaz Nasrullah hafizahullah ta'ala tentang bagaimana cara kita mentahsin Al-Quran dalam lisan kita, membuat bagaimana caranya Ustaz agar bacaan saya bisa bagus Ustaz, dan seterusnya. Mungkin apa tips-tipsnya dan apa yang kemudian harus kita lakukan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, akan dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Nasrullah hafizahullah ta'ala, kepala tahfidz Quran di Sekolah Tahfidzul Quran kita di sini. Pada Ustaz Nasrullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal Ustaz.